tolongin lah Mail, ketemuin aku Kak Niki. Kalau emang lo nggak jual produk berbahaya, lo ngapain cari-cari gue, mau nyuap mulut gue, ngapain? Ingat, masih ada pengadilan. Mana ada orang meres. Mas, lu pikir ya netizen, kalau meres, masa Reza ngomong begini, WA ke Mail. Kak Mail, nanti kalau sebelum 1 tahun ingetin ya, biar aku perpanjang. Tuh, gue bahas. Bukan itu tandanya bahwa Nikita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan? Penyuapan, penjebakan. Gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai, kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Mail yang dihubungi, Mail diam-diam dihubungi. Mail, saya tolong dibantu, bla bla dan seterusnya. Makanya saya bilang, setiap peristiwa itu kita telusuri dulu asal mulanya seperti apa. Karena ini nanti kalau sampai proses lanjut, ya kita bisa melihat tadi seperti apa. Niatan itu tidak ada. Kalau niatan tidak ada, terus bagaimana bisa melakukan kekerasan? Kenal tidak? Kalau saya masih menduga Nikita tidak bersalah ya dalam konteks ini. Tapi bagaimanapun kita tetap hargai proses hukum yang sedang berjalan. Bukti baru kasus dugaan pemerasan Dr. Reza Gledis oleh Nikita Mirzani rupa-rupanya justru dapat menjadikan Dr. Reza sebagai tersangka. Karena ternyata terkuak fakta baru bahwa sebenarnya Nikita Mirzani berusaha disuap oleh Dr. Reza karena takut produk skincare-nya yang mengandung bahan berbahaya akan terbongkar. Benarkah ini trik licik Dr. Reza untuk menjebak Nikita Mirzani? Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat. Jangan karena lo bisa masuk Komisi 9, lo bisa ngomong cok-cok semau lo, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overprice, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian. Ya, nggak seperti Uya Kuya, tuh gue sebutin namanya. Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ, pasti ada Uya Kuyuy ya kan, yang ngebantuin. Hah, biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Sampai maksa suruh nyebut harga. Tapi dapat 4M, dapat lah. Dia mau nyuap mulut. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang Nikita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa Nikita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu, penyuapan, penjebakan, ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok
Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku nggak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu, gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu bener. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo tawarin ya, siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelfon gue, gue kasih lo 4 miliar ya, hayu buruan transfer. Ya dong, ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Setelah Nikita Mirzani diresmikan jadi tersangka atas dugaan pemerasan, ya kan, yang pertama pertanyaan gue adalah kenapa Dr. Reza Gladys tidak melaporkan Nikita Mirzani sebelum uangnya ditransfer? Karena beritanya kan ada uang yang sudah ditransfer ke Nikita Mirzani. Satu itu pertanyaan. Yang kedua, kenapa Dr. Reza Gladys tidak mau produknya direview oleh Nikita Mirzani? Kalau memang produknya bagus, kalau memang produknya tidak ada masalah, seharusnya tidak perlu takut untuk direview oleh Nikita Mirzani, benar nggak? Nah, kalaupun direview tidak baik oleh Nikita Mirzani atau dimanipulasi oleh Nikita Mirzani, ya kan tinggal dilaporin gitu loh. Kenapa harus takut direview gitu? Kalau misalkan dugaan pemerasan, cara pemerasannya seperti apa guys menurut kalian? Terus yang kedua, kalau pelicin, ya mungkin saja gitu Dr. Reza Gladys tidak mau direview produknya oleh Nikita Mirzani, yang akhirnya disitulah muncul komunikasi antara Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani melewati Mail gitu ya guys. Jadi kalau menurut kalian yang benar versi mana nih? Banyak kejanggalan ketika yang terkuak usai Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan Dr. Reza Gladys. Meski sudah tersangka, namun Nikita membantah dirinya melakukan tindak pemerasan. Fakta baru yang muncul justru mengarah kepada trik Dr. Reza untuk menjebak Nikita Mirzani. Pasalnya, berdasarkan cerita dari Nikmir, Dr. Reza lah yang terus-menerus mengejar dan berusaha menghubungi dirinya agar mau diberi uang tutup mulut agar tidak mereview produk Dr. Reza yang diduga kuat mengandung bahan terlarang dan berbahaya. Perjanjian kerjasama itu juga telah ditulis dalam kontrak kerja antara sang artis dan dokter. Fahmi, kuasa hukum Nikita Mirzani, menegaskan bahwa ada juga bukti percakapan antara asisten Nikita, Ismail Marzuki alias Mail, dengan pihak Reza Gladys yang berisi permintaan bantuan dari pihak Reza kepada Nikita agar produknya tidak diulas ke publik. Nikita tidak merasa melakukan pemerasan karena yang memaksa untuk memberikan uang 4 miliar tersebut adalah pihak dari Dr. Reza sendiri. Nikita justru memberikan peringatan kepada pihak Reza agar tidak senang dulu karena masih ada proses pengadilan yang justru akan membongkar kebobrokan dari Dr. Reza Gladys.